Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakkir. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Para jamaah salat maghrib, para pemuda, pemudi, para sepuh, guru-guru kula ingkang kula hormati, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Satu karamah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan istiqamah. Bahkan 1000 karamah jauh lebih dahsyat kekuatannya dengan istiqamah. Maka kemarin kita sama-sama belajar masih dalam surat Al-Fatihah. Kita telah belajar tentang al-isti'adzah atau ta'awudz, kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Maka hari ini kita akan melanjutkan, yakni tentang Al-Fatihah ayat yang ketiga. Al-Fatihah ayat yang ketiga apa bunyinya? Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab bismillahnya di bawah. Bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Maka kalau bismillahnya di bawah, Ar-Rahmanir-Rahim adalah ayat yang ketiga daripada surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ila akhirih. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti biasa dibagi menjadi 3 bagian. Pertama kita akan belajar tajwidnya. Yang tua mungkin mengenang di masa anak-anak, yang pemuda kita ingat-ingat kembali. Yang kedua belajar makharijul hurufnya, dan yang ketiga terjemahnya, kemudian ditambahkan dengan tafsirnya sedikit, merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir rahmatullah alaihi. Ada huruf apa? Alif dan
alif lam kemudian ro. Ada huruf alif lam kemudian ro. Tapi kenapa alif lamnya tidak terbaca? Bukan Al-Rahman, tapi Ar-Rahman. Bukan Al-Rahman. Ada yang begitu? Kalau di tulisan Arab begitu, tulisan Arab masuk ke Indonesia Al-Rahman gitu, strip. Tapi cara bacanya gimana? Ar-Rahman. Ada alif lamnya tetapi tidak terbaca. Orangnya ada tapi nggak dianggap. Gimana rasanya? Allah yang suka memberikan perhatian kepada si dia tetapi tidak dianggap. Dia lebih fokus kepada orang lain yang tidak memperhatikan dia. Maka kamu seperti alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ada tapi tidak dianggap, tidak terbaca. Ada di tulisannya alif lam tapi langsung ke huruf ro, kalian dilewati. Ar bergetar. Ar, ro-nya tafkhim, tebal. Ar, seperti ada w-nya sedikit saja, nggak usah ambil banyak-banyak. Kalau bahasa Inggris W. Ar. Tempat keluarnya huruf ro di mana? Langit-langit. Kalau langit-langitnya doang nggak ada lidahnya bisa nggak? Langit-langitnya doang tidak ada lidahnya bisa nggak? Coba. Mesti ada lidahnya. Jadi bukan di langit-langit doang. Torful lisan, ujung lisan agak ke belakang, ke bagian zuhrul lisan namanya, punggung lidah. Tempelkan di langit-langit kemudian bergetar. Ro, ri, ru, bar. Ro, ri, ru, bar. Ru, ror. Roni, ror, na. Minal, murni. Mari, ron, roni, ron. Tarful lisan yudanihi li dhuhrihi, belakang thanaya atas punggung lisan diletakkan di langit-langit, bukan di ujungnya, agak ke belakang dikit kemudian getarkan. Itu ro. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Bisa? Insyaallah. Itu bagian makharijul huruf, ya. Jadi di sini alif lam syamsiyah ada tapi tidak diangkat, tidak terbaca, ya. Kemudian ada ha. Tempat keluarnya huruf ha ada di mana? Makharijul hurufi 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همس هاء ومن وسطه فعين حاء أذناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ واليا للراس من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تجعل
والراء يدانيه لظهر أدخال والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستاكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال والثاء للعليا للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الحيصوم. Itu makharijul huruf dalam kitab Ibnu Jazari. Subhanallah, pusing ya Allah. Ya apa-apa ya, suatu saat nanti kalian akan ingat, kapan-kapan entah, oh pernah nih dengar begini ya. Ha dari tengah tenggorokan, ha kecil yang ada perutnya, dari tengah tenggorokan, ha. Kalau ha besar yang bulat ada ekornya, itu dari pangkal tenggorokan, ha, bukan dari dada. Kadang-kadang kita terlalu over baca Al-Fatihah, enggak begitu juga. Dari pangkal ya, dari pangkal tenggorokan sini, enggak sampai ke dada. Ya, ha. Sini tengahnya ha. Ya, ada ha, ada ha. Keluar anginnya lembut, ha. Ha hi hubah. Tolong jangan buka mulutnya depan teman kalian ya. Bau. Ya. Ar-Rahman Nir-Rahim. Ar-Rahman Nir-Rahim. Ar-Rahman, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bacaan surat Al-Fatihah ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, itu tafsirnya sudah mencukupi daripada surat Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi diulang lagi di ayat yang ketiga. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Ibnu Katsir, kenapa diulang lagi kata Ar-Rahmanir Rahim? Karena ayat sebelumnya ada bacaan Rabbul Alamin. Rabbul di situ maknanya adalah sebagai tarhib. Tarhib. Ingat enggak? Tarhib. Rabbul dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua itu sebagai tarhib. Apa tarhib? Tarhib itu merupakan peringatan dari Allah dalam bentuk ancaman-ancaman bahwa Allah itu Rabb semesta alam, bukan hanya langit dan bumi. Tapi kemarin pernah kita bahas, minimal alam menurut Ibnu Ashakir, minimal jumlah alam ada berapa? Ada yang ingat? Cunguren di Cungure Birndi. Ku ingat ya. Cungur ingat. Menurut Ibnu Ashakir, jumlah alam minimal ada berapa? 18.000. 18.000. Dari bumi sampai langit pertama, yang di dalamnya ada beribu-ribu galaksi, itu baru satu alam. Jadi kita kecil enggak? Kita hanya sebatas butiran
butiran daki. Wala tamshi fil ardi maraha, maka jangan kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong, kecil. Ya Allah, kecil banget. Dari bumi sampai langit pertama yang di dalamnya tidak dapat dijangkau oleh ilmuwan, yang hanya dijangkau itu galaksi Bima Sakti saja lewat sedikit, itu baru satu alam. Maka kata Rabb dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua maknanya adalah tarhib, peringatan yang Allah berikan kepada kita. Hai kalian makhluk Allah, kalian kecil, kalian tidak punya daya dan upaya, kalian tidak punya apa-apa. Yang pintar kalian blow on sebenarnya, apalagi yang blow on. Yang kaya sebenarnya miskin, yang miskin larat. Jadi manusia tuh nggak punya apa-apa. Maka maknanya adalah Allah memberikan peringatan. Hai kalian raja di raja, yang ngerasa raja, yang ngerasa punya materi banyak, Rabbul Alamin, ingat Allah tu Rabbul Alamin. Allah tu Rabbul Alamin. Makna tarhib. Maka diulang lagi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua. Sebagai makna apa? Kata Imam Al-Qurtubi, sebagai makna targhib. Tadi yang pertama tarhib, yang kedua targhib. Seakan-akan Allah ini ingin menjelaskan seperti ini. Kalian manusia, kenapa kalian tidak sholat? Kenapa kalian enggak zakat? Kenapa kalian sibuk dengan perkara dunia sehingga melupakan tujuan kalian, yakni akhirat? Ingat Allah tu Rabbul Alamin, siksanya amat pedih. Kemudian Allah ingatkan lagi bahwa Allah juga Ar-Rahman Nir-Rahim. Allah juga mempunyai sifat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul 'abdu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tama'a fi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafir ma 'indallahi ni'mah awir rahmah ma qanata fi rahmatihi." Kalau seandainya seorang mukmin tahu bahwasanya Allah memiliki siksa yang amat pedih, niscaya tidak ada seorang mukmin pun yang merasa dirinya akan masuk ke surga. Karena betapa banyaknya dosa kita, mengingat siksa Allah yang amat pedih, artinya sampai melupakan surga. Kalau kita sudah berada di tengah siksa Allah, maka nikmat Allah akan terlupakan. Sehebat dan sebanyak apapun dunia yang kita punya, tapi kita berada di tengah siksanya Allah, maka dunia itu tidak akan terasa bagi kita. Nikmat itu tidak akan terasa bagi kita. Pernah nggak ngerasain begitu? Punya harta banyak, pengen beli segalanya mampu, tapi kata dokter nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan manis, nggak boleh makan asin. Terus makannya apa? Kedebok.
Kan susah begitu. Ya. Masih mending kalian kan, ya Angasan. Duit nggak punya, mobil nggak punya, tapi singkong masuk, kedebok masuk, ayam masuk, keju masuk, ya kan? Tapi duit nggak punya. Terus dapat dari mana makanannya? Ya. Lau ya'lamul kafir, kalau seandainya orang-orang kufur itu tahu ma indallahi rahmah, kalau Allah tuh punya rahmat yang begitu besar, maka niscaya tidak ada orang yang berputus asa dengan rahmat Allah. Ini makna Ar-Rahman Nir-Rahim. Maka Allah tuh ingetin kita. Bahasa mesranya begini, kalian setiap hari berbuat dosa. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Detik ini kalian berbuat dosa, perbaiki diri kalian lagi dengan sholat. Detik ini kalian durhaka pada Allah, datang waktu sholat jangan pernah berputus asa, percuma, saya lagi nggak bener nih, badan saya lagi kotor, udah sekalian kotornya baik. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan begitu. Allah tuh punya sifat Ar-Rahman Nir-Rahim. Itu makna Ar-Rahman Nir-Rahim. Masa lalu kita banyak masalah, banyak masa lalu yang berbuat dosa yang sudah tidak terhitung. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Allah punya sifat Ar-Rahman Nir-Rahim. Maka menurut Imam Al-Qurtubi, itulah salah satu sebab kenapa Ar-Rahman Nir-Rahim diucapkan kembali dalam surat Al-Fatihah ayat ketiga, padahal tafsirnya sama. Tapi karena sebab tadi diingatkan lagi, Allah tuh mempunyai rahmat. Jangan ngerasa berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan berprasangka buruk dengan Allah. Ya Allah, saya ibadahnya sudah kenceng, sholat tahajud nggak tinggal, sholat duha, zikir, ditambah tilawah Al-Quran sehari one day one juz, tapi kenapa hidup saya masih begini? Maka ingat kembali Ar-Rahman Nir-Rahim. Ya, itu makna daripada Ar-Rahman Nir-Rahim. Kemudian kita sedikit mengingat kembali tentang tafsir basmalah, ya. Secara bahasa, Ar-Rahman itu bukanlah isim mushtaq. Apa itu isim mushtaq? Kalau dalam kaidah bahasa Arab, isim mushtaq adalah isim yang dibentuk dari kata lain. Contohnya maktab, ini dalam bahasa Arab meja atau maktabun. Maktabun artinya meja. Itu dibentuk dari asal kata kerja kataba, artinya menulis. Kataba yaktubu kitaban, wa maktaban fahuwa katibun, wa dzaka maktubun uktub la taktub. Maktab. Jadi maktab itu isim makan, artinya tempat menulis. Maktab itu artinya tempat menulis. Kemudian diterjemahkan lebih sederhana lagi, meja. Maka maktab itu berasal dari kata kerja yang lain, sehingga terbentuklah isim. Itu namanya isim mushtaq. Kitab ini masdar daripada kata bayak yaktubu. Kitab artinya apa? Kitab artinya kitab. Bahasa Indonesianya kitab itu kitab, ya. Kalau buku apa buku? Bok. Kalau buku jatuh apa?
Gedebuk. Oh, jadi bahasa Inggris sih. Bahasa Arab. Allah ya. Kitab. Kalau bukunya kurrasah, kitab ya. Maka pendapat yang pertama, Ar-Rahman itu bukan dari kata rahima yarham, tapi dia bukan isim mushtaq, bukan kata yang dibentuk dari kata lain. Sebagian para alim ulama menyebut bahwa Ar-Rahman itu berasal daripada bahasa Ibrani. Ikhtilaf yang pertama. Ikhtilaf yang kedua, Rahman itu merupakan isim mushtaq yang mana awalnya katanya sama saja dengan Ar-Rahim, hanya saja mengikuti wazan fa'lan, fa'lana, Rahman, yang artinya mubalaghah, bahwa Allah itu lebih sayang kepada kita. Kalau disebutkan satu persatu mungkin waktunya nggak cukup ya. Kita bahas sebagian saja ya. Maka para alim ulama berpendapat bahwa Ar-Rahman adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang di dunia dan akhirat untuk setiap makhluknya. Itu Ar-Rahman. Dan kata Ar-Rahman dalam Al-Quran hanya diperuntukkan untuk Allah saja. Maka suatu ketika kalau kita lihat tarikh sejarah, ada yang menggunakan, yang mengaku sebagai Ar-Rahman, kemudian Allah memberikan dia gelar Al-Kadzdzab. Siapa ya? Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah pernah memberikan gelar terhadap dirinya Rahmanul Yamamah, yang maha Rahman, Rahmanul Yamamah. Tapi Allah membalikan bahwasanya Musailamah itu merupakan Al-Kadzdzab, seorang pembohong. Maka ngetrenlah di kalangan kita, yakni Musailamah Al-Kadzdzab, yang mengaku-ngaku nabi di zaman, bukan zaman sekarang, zaman Rasulullah ya. Maka kalau kita perhatikan, kata Ar-Rahman dalam Al-Quran tidak diperuntukkan untuk selain makhluknya kecuali Allah, kecuali Ar-Rahim. Ar-Rahim kadang-kadang Allah gunakan untuk makhluknya. Kalau kalian baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Digunakan untuk siapa? Rasulullah, bahwa Rasulullah itu yang maha rahim, penyayang. Kadang-kadang digunakan untuk makhluknya, tapi kalau Ar-Rahman dalam Al-Quran tidak. Makanya ada kata-kata Asmaul Husna ya, yang tidak boleh kita gunakan untuk nama, kecuali di depannya didahului dengan kata Abdul. Hati-hati. Kalau Ar-Rahman berarti Abdur Rahman. Ar-Razzaq ini juga enggak boleh digunakan untuk nama tanpa di depannya didahului kata Abdun. Razaqnya doang. Aduh, bukan Rozak yang dewan, ini enggak kesana-sana ya. Allah. Abdur Razzaq ya. Kalau sighat mubalaghah, penggunaan kata untuk zat Allah, maka mesti di depannya menggunakan Abdul Razzaq, Abdur Rahman. Karena kata ini tidak diberikan atau tidak digunakan dalam Al-Quran untuk makhluknya kecuali Allah. Allah itu Ar-Rahman, yang maha penyayang ke setiap hambanya, yang muslim maupun yang
yang kafir, sehingga yang kafir di dunia diberikan rizki. Maka salah satu jawaban kenapa orang-orang kafir ndak sholat, ndak zakat, ndak zikir, nggak punya syahadat, nggak sunat, dia diberikan rizki karena Allah Ar-Rahman. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang tapi kebanyakan, kalau kita lihat di dunia sosial media, orang kafir justru duitnya lebih banyak. Begitu enggak? Kenapa demikian? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jangan heran, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kenapa demikian? Orang mukmin hidup di dunia, mau minum kata Allah jangan minum amer, mau minum kata Allah jangan minum miras, ciu arak, seperti di penjara. Jangan heran. Mau makan kata Allah jangan makan yang najis, mau makan kata Allah jangan makan yang haram, mau makan kata Allah makan daging yang halal. Daging yang halal mesti disembelih dengan cara yang halal dan baik. Enggak boleh ketika kalian nyembelih ngucapinnya bukan bismillah, demi hati-hati meskipun ikhtilaf dalam hal ini, ya. Halal toyib, ya. Ayam mesti sembelih, kambing mesti sembelih, sapi sembelih, ikan sembelih beliwak, nggak ada lehernya. Al-bahru hillu mitatuhu, semua yang ada di laut itu halal. Meskipun nanti secara spesifik ada ikhtilaf, ada beberapa hewan yang mengandung racun yang hukumnya haram. Jadi as-samak atau ikan tanpa disembelih, bahkan mati duluan nih kalian buru ikan murtas, meskipun udah meninggal hukumnya halal, ya, halal, nggak usah disembelih ikan. Itu sifatnya yang haram kalau dapat mencuri. Cara menghalalkannya seperti apa? Datangi orang yang punya empang sambil bawa ikannya. Mang, kita lagi wingi khilaf. Karena manusia tidak lepas dari khilaf, maka saya lagi wingi nyolong iwak ke sampean. Mangga bokat arepan di jaluk maning bruk, arepan gonang kita alhamdulillah wis kabran. Itu cara menghalalkan daging yang disifati haram. Mburu gimana mburu? Mburu kan tidak disembelih. Burung tuh mesti disembelih karena punya leher. Suatu ketika kalian memburu dengan tembakan, maka cara memburu yang syariat seperti apa? Pertama, ketika kalian mengeker ucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, baru tembakan, ceger. Kalau burung itu mau dimakan, burung itu jatuh ke bawah dan masih hidup, cepat-cepat disembelih, ya. Begitu enggak? Kalian burunya menggunakan tombak. Tombak tuh bentuknya seperti ini kan, ujungnya lancip. Maka hati-hati juga melepaskannya, harus menggunakan bismillah, dan hewannya harus kena dengan ujung tombaknya. Kalau hewannya kebalikannya, kenanya dengan pegangan kita, kemudian hewannya meninggal,
Dia meninggal dalam keadaan bangkai, tidak boleh dimakan. Sebegitu spesifiknya coba syariat Islam. Maka susah ya kalau dengan tombak, kalau nggak ahli-ahli banget. Kadang-kadang kalian bukan ditombak malah tapi digebuki. Ya, mesti kena ujung panahnya. Ya, itu halal. Yang penting awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan syarat kita memburu hewan yang halal. Jangan memburu hewan yang haram. Allah. Ayam halal, kambing halal, sapi halal, khail, jaran halal weh. Jaran halal weh. Halal, khail halal, kuda halal ya. Tapi suatu masa pernah kuda itu difatwakan nggak boleh dimakan oleh para alim ulama. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu kuda dibutuhkan untuk berperang. Bukan karena dagingnya yang haram, tapi karena dibutuhkan untuk berperang. Maka para alim ulama sepakat dalam mazhab Imam Syafi'i, kuda halal. Tapi kalian ngapain makan kuda? Larang regane. Masih mending gak usaha, kelitak-kelituk. Allah. Ternyata banyak di sekitar kita yang membutuhkan pertanyaan. Allah. Maaf, kalbun, anjing haram nggak? Haram. Awas. Dob, kitun, kucing halal haram? Haram, nggak boleh dimakan. Kelinci, halal ya. Tapi sayang kan? Allah ya. Alhamdulillah, masuk waktu Isya. Insyaallah pertemuan selanjutnya Al-Quran kita akan menginjak surat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.